melihat situasi energi sektor Indonesia itu seperti apa. Bisa nggak Pak, Bapak kasih pandangan ke kita, menurut Bapak prospek berkarir untuk generasi muda kita ini ke depannya di sektor energi ini gimana? Kita sepakat dulu nih bahwa apapun bidangnya itu kan kita harus profesional ya. Profesional itu juga harus sesuai dengan kekiniannya gitu ya. Di sektor energi itu tidak gimana kayak IT misalnya yang memang breakthrough apa segala macam. Sektor energi itu penting sih karena kan kalau nggak ada sektor energi itu kegiatan ekonomi nggak berjalan. Nah, dari waktu saya mulai berkarir itu kan kalau sektor energi itu kondisinya dua hal yang harus selalu dikuasai. Satu itu migas, oil and gas. Kenapa? Oil is the king of energy gitu ya, karena dia luar biasa gitu. Dan sekarang mungkin nanti suatu saat akan tergantikan. Tapi as of now gitu masih gitu. Jadi kalau kita menguasai oil yang nggak mudah sebenarnya ya. Dari mulai hulu sampai hilir itu kita udah menguasai sesuatu bidang energi yang penting, kalau tidak yang terpenting. Nomor dua yang penting dan juga mungkin sekarang malah yang terpenting itu soal listrik. Iya. Karena listrik ini bermuaranya berbagai energi primer. Energi primer itu dari batu bara, gas, minyak bumi, terus energi terbarukan gitu ya, nuklir. Itu kan larinya adalah ke sektor listrik, di mana listriknya itu yang versatile gitu, yang bisa dipakai untuk banyak hal, terutama mobilitas, untuk panas, untuk sekarang nanti ada mobil listrik dan sebagainya dan seterusnya gitu. Yang ujung-ujungnya adalah kan dengan ada perkembangan teknologi ini, yang dicari oleh orang itu kan sesuatu yang lebih efisien, yang lebih baik, yang lebih bagus, sehingga keefisienan atau itu kan menjadi disruptor sebenarnya. Membuat orang itu menjadi jauh lebih produktif, menjadi lebih cakupannya jauh lebih luas. Dan itu kan enablernya itu sekarang misalnya IT gitu ya. Tapi dulu itu kan enablernya energi. Dari mulai mesin uap gitu ya, terus berubah gitu jadi combustion engine gitu ya, motor bakar itu ya jadi mobil gitu ya, terus ban berjalan, conveyor gitu kan, itu semuanya kan adanya energi. Sekarang larinya kan ke big data, ke artificial intelligence, virtual reality gitu ya. Tapi buat saya itu semuanya kan kaitannya semuanya dengan energi. Jadi konteksnya adalah kekinian sekarang yang enablernya ini yang harus dikuasai ya. Waktu zaman saya mungkin kilang itu sesuatu yang sophisticated, tapi sekarang kilang pembangkit tenaga listrik apa sih gitu ya. Tapi kalau yang kayak gitunya kita nggak ngerti, kan merubah dari sesuatu yang diam gitu ya, batu bara ini kan kayak batu gitu ya, gas itu ya gas gitu, tapi membuat sesuatu yang berguna buat kita, itu kan ada proses transformasi. Proses transformasi itu akan terjadi kalau secara manfaat itu bisa memberikan sesuatu nilai tambah. Nah, manfaat itu kan measurementnya ekonomi. Dari nilai tambah itu dari sisi uang. Jadi orang berinvestasi mendapat pengembalian, orang yang menggunakannya bisa menggunakan sesuatu untuk menghasilkan nilai tambah yang menghasilkan sesuatu lagi. Dan itu menjadi yang namanya pertumbuhan. Selama produktivitasnya naik, kita akan selalu bergerak ke arah yang lebih baik. Cuman, nah ini yang sekarang itu kan konteksnya membawa ke hal-hal yang kurang baik, terutama kalau sifatnya merusak lingkungan. Nah, energi yang sekarang itu sudah harus melihat bahwa kontribusi perusakan lingkungan itu harus dikurangi, ditiadakan malah, dan dikurangi. Jadi carbon emission-nya yang membawa climate change itu, perubahan iklim, sudah harus kita melihat. Jadi tantangannya memang berbeda dan teknologinya akan berbeda. Dan semuanya itu kan mengarah kepada bagaimana kita mengalihkan energi, transisi energi ini menjadi sesuatu yang bukan saja kuantitas, tapi kualitasnya. Kualitas itu untuk kualitas kehidupan kita. Saya merasa kita kan, saya nih punya utang nih sama generasi Dwi, generasi yang lebih lagi. Nanti
Saya nggak mau anak cucu saya bilang ini kerjaan orang-orang energi zaman dulu nih ngerusak nih semuanya sehingga kita bukannya better off tapi malah worse off. Nah, teman-teman yang sekarang itu harus ngelihatnya dari sudut itu nih, jembatan untuk menghasilkan energi yang tetap dibutuhkan untuk nilai tambah dengan cara-cara yang bukan saja tidak merusak lingkungan, tapi justru mendukung lingkungan itu tersebut. Nah, ini buat saya sih sangat menarik ya untuk di sektor energi ini dan kaitannya menjadi sangat luas dan siapapun yang ingin mempelajari itu menurut saya kan it's not really rocket science lah gitu ya. Sesuatu yang bisa dipelajari. Sesuatu yang bisa dipelajari. Sangat bisa. Dari berbagai bidang ya Pak ya? Ya, sangat. Tadi kan Bapak bilang migas masih menduduki posisi pertama ini Pak. Tapi kan produksi migas kita menurun nih Pak. Itu pengaruh nggak sih? Kalau misalkan, kan memang sih pemerintah mentargetkan kita 1 juta barel lagi tahun 2030 dengan mengaktifkan sumur-sumur tua, juga mengdevelop EOR. Kira-kira menurut Bapak akan berhasilkah? Pertama kita sebagai orang beragama kita mesti percaya dulu nih sama takdir yang diinikan oleh Tuhan. Siapa yang tahu gitu ya di tempat yang gurun pasir yang tandus di bawahnya itu minyaknya begitu banyak di Saudi Arabia gitu ya. Yang tinggal nyolok keluar gitu. Kan kalau ini dari sisi kepercayaan ya, ya Allah Subhanahu Wa Taala taruhnya di situ, gitu ya. Jadi dengan segala ini buminya itu, ya, jadi memang dari sisi kekayaan alam, di mana setiap negara itu mempunyai endowment tersendiri, di mana kita juga cukup semuanya kita kan harus syukuri gitu ya, apapun yang kita dapat dan kita mempunyai beberapa dari sisi sumber daya, termasuk sumber daya energi dan mineral yang ada di bumi pertiwi ini yang seharusnya kan kita manfaatkan menjadi sesuatu yang bukan dari sisi komoditinya dong. Kalau saya sih tidak percaya atas komoditas tersebut. Yang saya percaya adalah ini adalah satu cara untuk merubah orang itu peradabannya jadi lebih baik. Negara itu menjadi orang-orangnya berkemampuan, bukan saja di sektor minyaknya, tapi di sektor lain. Jepang, Korea, Singapura nggak punya tuh, gitu. Tapi kok bisa maju, gitu ya. Taiwan pun ya. Nah, dan itu kan mungkin mereka endowed dengan hal-hal yang lain yang bukan dari sisi sumber daya, tetapi mereka bisa mentranslasikan kesempatan. Kalau saya melihat ini adalah sumber daya merupakan suatu kesempatan. Pertanyaannya adalah, apalagi untuk sesuatu yang akan habis, apakah kita menggunakan kesempatan itu untuk memperbaiki peradaban, memperbaiki produktivitas, memperbaiki tingkat kehidupan gitu ya, menjadi sesuatu yang lebih baik. Jadi bukan si oilnya, bukan gasnya, bukan apanya, tetapi apakah kita, karena kita tahu persis gitu ya, oil and gas itu sesuatu yang finite resource, di mana apakah itu memberikan pendapatan iya, tapi ini kan akan habis gitu, dan kita bukan negara kaya, kita kurang dari 1% atau 0,3% dari cadangan dunia. Mau diapain gitu ya? Nggak akan nendang apapun juga. Tapi dari apa yang kita punya, kan kita harus mengambil itu sesuai dengan yang cara terbaik ya. Tadi misalnya dengan mengadres lingkungan dan sebagainya. Tapi ini kan sarana untuk membuat orang Indonesia pintar nih. Dia jadi jagoan minyak, jagoan drilling, geologis, reservoir, petrol refining, processing engineering, dan sebagainya itu yang sebenarnya dia bisa kerja dimanapun memberikan nilai tambah. Pada saatnya nanti kalau misalnya Indonesianya ini juga sudah minyak dan gasnya sudah tidak ada, tapi saya masih yakin nih minyak dan gasnya ada nih. Jadi kita memang juga belum secara optimal gitu ya, meleverage oil and gas kita yang ada di dalam bumi itu untuk sesuatu yang sebenarnya bermanfaat. Tidak harus dari sisi produknya itu sendiri, tetapi banyak hal lagi. Tapi memang produknya sendiri itu kan memberikan manfaat yang selama ini bagus sekali. Agak sayang kalau itu kita anggap ini sesuatu yang sudah selesai. Ini masih banyak kok. Cuman cara melakukannya kan berubah. Dari dulu yang kita net oil exporter menjadi net oil importer, kondisinya jadi lain.
Dulu kita menganggap kita ini punya banyak resource sehingga kita ini gadis cantik yang semua orang datang. Sekarang ini menjadi sesuatu yang menjadi lebih bijaksana gitu ya, lebih wise, lebih mature gitu, sehingga produktivitasnya harus dilihat dari kondisi di mana kita harus memberikan berbagai insentif buat orang untuk datang dibandingkan dengan virgin territory atau tempat-tempat lain yang memang belum dieksploitir lebih lama dari kita. Kita itu oil and gas itu lebih dari 100 tahun. Jadi ya memang kalau masa kejayaannya itu sudah lewat, ya sesuatu yang oke lah ya. But it's not the end of the world. A lot of other countries do not have what we have. Still survive. And they thrive, right? They thrive, right? Jadi ini ngelihatnya nggak bisa dari situ gitu. Tapi untuk sesuatu yang kita punya, bahwa ini harus dilakukan ekstraksinya secara optimal, benar. Tapi kan kita nggak bisa melakukan dengan mindset atau pola pikir yang lama karena kondisinya sangat berbeda. Nah, itu yang mungkin kita suka telat menyadarinya. Iya. Jadi harusnya udah ya sekarang kan udah bagus ya pemerintahnya mengurangi government take untuk resource-nya dari sisi gas misalnya supaya harga gasnya turun, supaya nanti industrinya berkembang, ada multiplier effect of ekonominya, nanti negaranya dapatnya dari pajak gitu pada saat kita semua udah memberikan kontribusi. Nah, pada saatnya nanti energi fosil kita juga selesai dan kita melakukannya dengan baik, kan kita masih punya energi terbarukan yang juga tidak akan pernah habis malah. Pak, ya? Nah, ini bagaimana caranya melakukan transisi ini dengan cara-cara yang menurut saya, dan di sini gunanya profesionalisme. Di sini tekno-ekonomiknya bergerak, teknokratiknya bergerak. Jadi kalau kita hanya mengandalkan gut feeling juga nggak bisa. Jadi pengambilan keputusan tanpa analisa yang cukup, yang dalam, itu juga menurut saya kurang baik. Jadi apakah IOR atau apapun juga ya, oil and gas, sampai ke energi transisinya, harus dilihat kembali dari sisi tekno-ekonomiknya, teknokratiknya. Karena hanya dengan itu kita bisa maju dan memanfaatkan hal-hal yang sekarang sedang kekinian. Big data gitu kan, yang kayak gitu-gitu. Nah, kalau itu nggak bisa, ya kita akan terus tertinggal. Mohon maaf. Jadi teman-teman yang muda-muda ini jadi jagoan lah untuk yang begitu. Nanti mau energi, mau apa segala macam, you can make it optimize for this country. Gitu. Ya. Jadi saat ini memang yang hal-hal seperti itu, big data, analytic data gitu-gitu ya Pak ya, yang memang dibutuhkan sangat Pak ya. Sangat. Even di migas ya Pak ya. Oh sangat, ya kan digitalisasi dari sisi maintenance, predictive maintenance gitu. Dimana dulu kita nggak ada gitu ya, pakai robotik gitu ya. Karena harus begitu, kalau nggak kita nggak akan pernah bisa bersaing. Karena produktivitas itu naik dengan hal-hal yang tadi. Enablernya apa nih? Enablernya udah ada semua gitu. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikannya untuk di bidang apapun, Nah, untuk energi kita nggak bisa ketinggalan juga karena ini adalah the way how to do things. Nah, kalau electricity tuh Pak, menarik tuh Pak. Electricity ini kayaknya bidangnya lebih luas lagi ya Pak ya. Lebih banyak lagi yang bisa digali, dan saya baca suatu report, demand listrik di Indonesia itu akan meningkat 5 kali lipat Pak. Jadi pastilah itu sejalan dengan job opportunity-nya ya Pak ya. Pasti. Kita mesti lihatnya seperti ini. Jangan dilihat konsumsi absolut dulu. Tapi